Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti Erdisha Yusuf dengan NIM 030520202030 dari kelas PMM 2 semester 1. Adapun tujuan video pembelajaran ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian semester yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu Bahasa Indonesia, Ibu Junaida MPD. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini berjudul komunikasi lisan dan tulisan. Baiklah, langsung saja saya mulai pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni cum atau kata depan yang berarti dengan atau bersama dengan, dan kata umus atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut jika digabungkan membentuk kata benda, yakni komunio atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai communion yang artinya kebersamaan, persatuan, persekutuan gabungan atau hubungan. Lalu kita masuk ke komunikasi lisan. Komunikasi lisan atau komunikasi langsung adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara langsung kepada lawan bicara. Biasanya, komunikasi lisan ini dapat dilakukan secara tatap muka atau berhadapan. Adapun ciri-ciri komunikasi lisan atau langsung ini terbagi 4. Yang pertama, bersifat tatap muka. Yang kedua, terikat pada ruang dan waktu. Yang ketiga, menggunakan organ yang dominan seperti mulut dan telinga. Dan yang keempat, mementingkan penampilan. Lalu kita masuk ke jenis-jenis komunikasi lisan. Jenis-jenis komunikasi lisan ada 2. Yang pertama, komunikasi lisan langsung, yakni komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa adanya perantara. Dan yang kedua, komunikasi lisan tidak langsung, komunikasi yang terjadi menggunakan bantuan media seperti komputer, telepon, laptop, dan sebagainya. Prinsip komunikasi lisan ada 3. Yang pertama, suara, yang kedua bunyi, dan yang ketiga nada. Adapun kelebihan dari komunikasi lisan ini, yang pertama, menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan. Yang kedua, tanggapan yang kita dapat adalah tanggapan secara langsung. Dan yang ketiga, kita dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada lawan bicara. Adapun kekurangan dalam komunikasi lisan ini, yang pertama, memerlukan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi. Yang kedua, kita memerlukan penjelasan yang lebih detail. Dan yang ketiga, komunikasi lisan tidak dapat didokumentasikan. Adapun cara-cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan ada 7 cara. Yang pertama, kita dapat memahami materi. Memahami materi merupakan faktor utama dan faktor terpenting dalam keberhasilan sebuah komunikasi secara langsung. Yang kedua, kemampuan berbicara. Yang ketiga, tidak bertele-tele agar tidak menimbulkan kebosanan. Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, menjaga penampilan. Yang keenam, intonasi dan artikulasi harus jelas. Dan yang ketujuh, memperhatikan gaya bicara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai komunikasi lisan atau komunikasi langsung. Sekarang kita masuk ke komunikasi tidak langsung atau komunikasi tertulis. Komunikasi tulisan atau komunikasi tidak langsung adalah sebuah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat, melalui pos, email, telegram, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya untuk mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya atau mengirim surat lamaran dan surat-surat lainnya. Adapun bentuk-bentuk dalam komunikasi tulisan ini, yang pertama berbentuk surat dan memo yang diklasifikasikan lagi menjadi 4. Yang pertama, permintaan atau permohonan, yang kedua pesan-pesan persuasif, yang ketiga berita-berita baik, dan yang keempat berita-berita tidak baik. Lalu, bentuk yang kedua berupa laporan. Ada pula 7 prinsip dalam komunikasi tidak langsung. Yang pertama, completeness atau lengkap. Yang kedua, conciseness atau ringkas. Yang ketiga, consideration atau pertimbangan. Yang keempat, concreteness atau konkret. Yang kelima, clarity atau jelas.
Yang keenam, courtesy atau sopan. Yang ketujuh, correctness atau benar. Adapun syarat-syarat dalam komunikasi tidak langsung, yang pertama, harus ditulis dalam format yang menarik agar menarik perhatian para pembaca. Yang kedua, hindari penggunaan kata yang dapat membingungkan pembaca dan tidak menimbulkan salah tafsiran antara pembaca. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar dan juga bahasa yang sopan. Adapun kelebihan-kelebihan dari komunikasi tidak langsung, yang pertama, komunikasi tidak langsung ini dapat lebih bersifat tahan lama karena dapat disimpan. Yang kedua, dapat disebarkan kepada orang banyak dalam waktu yang singkat. Serta yang ketiga, dapat digunakan sebagai bukti hukum apabila suatu hari nanti terdapat perselisihan antara kedua belah pihak. Ada pula kekurangan dari komunikasi tidak langsung ini. Yang pertama, memerlukan waktu lebih lama karena kita harus mengetik dan memperhatikan tulisan kita. Yang kedua, hanya dapat dilakukan apabila orang bisa membaca dan menulis. Dan yang ketiga, tidak dapat menyampaikan emosi secara langsung. Baiklah, berakhir sudah pembahasan kita mengenai komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada teman-teman sekalian dan kepada dosen pengampu Ibu Junaida MPD yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.